الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini sampai pada episode yang ketujuh, yaitu kehidupan di padang mahsyar, terutama pada seri yang kedua, yaitu tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Sab'atu yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu." Jadi kalau di padang mahsyar itu Allah akan mendekatkan matahari kepada manusia sejauh 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer. Sehingga manusia tersiksa oleh panasnya keringatnya masing-masing. Banyak di antara manusia itu yang keringatnya sampai pada kedua mata kaki, ya, dan atau polok. Dia ada yang sampai pada lututnya atau dengkul. Ada yang sampai pada pinggangnya. Dan banyak sekali di antara manusia itu yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Masing-masing manusia nasibnya berbeda, karena itu merupakan balasan yang sempurna dari amal manusia ketika menjadi kehidupan di dunia. Dalam kondisi seperti itu, ada 7 golongan yang hidupnya tetap happy, tenang, damai, nyaman, bahagia, karena mendapatkan naungan yang saat itu tiada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, baik pemimpin tingkat keluarga, masyarakat, institusi, lembaga maupun negara. Siapa saja yang menegakkan, menetapkan hukum yang adil, maka dia berhak untuk mendapatkan naungan di padang mahsyar. Golongan yang kedua adalah wasyabun zasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam nuansa ibadah, yang orientasi hidupnya itu semuanya dilakukan dalam rangka ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau tentang zikir, sholat, puasa, umroh, haji sudah menjadi suatu cita-cita dan diterapkan, dilaksanakan. Seluruh amalnya, ucapannya dilakukan dalam rangka mencari pahala agar memiliki nilai ibadah. Semua perbuatannya, bekerjanya, bergaulnya dengan manusia dilakukan dalam rangka ibadah. Maka yang semacam itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Mu'allakun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya tergantung, terikat dengan masjid. Artinya berupaya waktunya, ya, sholat sesuai dengan di awal waktu. Dari jam ke jam setiap harinya itu hanya menunggu waktu sholat. Tidak ingin ketinggalan dalam sholat berjamaah di masjid. Ya, nah, ini konteksnya adalah ketika dia sholat berjamaah, sholat subuh di masjid, ya, selesai, kemudian istirahat, menunggu waktu duhur. Duhur kan jam 11:30, sehingga ada waktu yang panjang. Ya, katakanlah jam 6 sampai jam 11:30 itu waktu panjang. Maka waktu yang panjang dimanfaatkan untuk bekerja, mencari nafkah. Tapi orientasinya adalah
menunggu waktu sholat. Ya, selesai sholat duhur, menunggu datangnya waktu asar. Maka ada waktu sekitar 3 jam itu dia gunakan untuk bertemu keluarga, untuk istirahat. Pikirannya adalah menunggu waktunya sholat asar dan seterusnya. Malam hari, katakan setelah sholat isya berjamaah di masjid, waktunya sangat panjang. Karena sholat subuh itu ya jam 3:30 ataupun jam 4:30 sesuai dengan jadwalnya. Nah, waktu yang panjang antara isya sampai subuh itu dia gunakan untuk istirahat, ya, untuk bertemu dengan keluarga. Pikirannya senantiasa memperhatikan waktu-waktu sholat. Orang yang semacam itu akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Golongan yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqun alaihi. 2 pemuda, 2 pemudi yang mereka saling mencintai karena Allah, mencintai sesama muslim, ya, mencintai si A si B karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Ini luar biasa, ya, akan bersahabat dalam ikatan keimanan. Ini golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Golongan yang kelima adalah warajulun da'athum ra'atun zata mangshibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak wanita yang cantik jelita dan memiliki jabatan untuk berzina, tapi dia menolaknya dan berkata, aku takut kepada Allah. Ini artinya senantiasa menjaga kehormatan dirinya, kesucian hatinya, menjauhi dosa. Sehingga yang semacam itu tidak gampang. Sehingga orang yang semacam itu layak untuk mendapatkan naungan di padang mahsyar karena keimanannya yang kuat, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiku yaminu, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan diam-diam sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Artinya tidak riya, infak dengan betul-betul ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ya, luar biasa. Golongan yang ketujuh adalah warajulun zakarallahu ya khaliyan ya fafadad ainah. Laki-laki, ya termasuk perempuan gitu ya, yang dia zikir kepada Allah sampai mencucurkan air mata. Zikir yang berkualitas, istighfar, mohon ampun atas dosa-dosanya, minta maaf atas berbagai kesalahan yang telah dilakukan zaman dahulu, senantiasa memperbarui taubatnya, sampai menjiwa sehingga meneteskan air mata, menangisi dosa-dosanya. Luar biasa. Ya, 7 golongan ini akan mendapatkan naungan di padang mahsyar saat manusia tenggelam, saat manusia tersiksa oleh keringatnya masing-masing. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.